Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224112000 dari kelas Manajemen 22E, mata kuliah Teknopreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi startup. Apa itu startup? Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri atau belum berjalan cukup lama. Berdasarkan uraian istilah startup tersebut, dapat kita nilai bahwa startup adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menentukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya. Istilah startup sebagai sebuah perusahaan lebih akrab mengacu pada perusahaan-perusahaan, layanan penyedia jasa, produk yang berbasis pada teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya, jenis-jenis startup. Yang pertama ada startup yang bergerak dalam dunia hiburan permainan. Startup pada bidang ini merupakan salah satu jenis startup yang banyak digemari oleh banyak orang Indonesia. Startup ini merupakan perusahaan yang merintis pada bidang dunia hiburan permainan, yang tentu saja banyak antusias dari masyarakat, terlebih anak muda atau kaum milenial yang gemar dalam permainan melalui dunia digital atau internet, yang saat ini sudah mudah diakses melalui smartphone atau komputer. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya fenomena startup jenis e-sport atau electronic sport yang hadir di Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua, startup yang bergerak pada bidang properti. Pada jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang properti ini cukup berbeda dengan perusahaan startup lainnya. Pasalnya pada bisnis startup ini khususnya berdiri hanya untuk di bidang jual beli atau bahkan menyewakan properti. Pada masa pengoperasian usaha di bidang properti, kerap kali mendapati rintangan yang lebih berisiko mengalami kegagalan. Perusahaan startup yang bergerak pada bidang properti ini dibutuhkan dan perlu menyediakan suatu informasi khusus terkait klien dan juga tips dan solusi yang berkaitan dalam pencarian hunian bagi klien yang dihadapi. Lalu yang ketiga, startup pada bidang pendidikan. Startup yang bergerak pada bidang ini, startup ini cenderung menjadi penting karena dapat menjadi pilar utama dalam membantu dan menciptakan negara yang cerdas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya industri kreatif, jenis startup pada bidang pendidikan mendapatkan terobosan yang membuat hadirnya layanan atau jasa berbagai macam jenis konten edukasi yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya yang keempat, startup yang bergerak pada bidang kesehatan. Sebagai salah satu jenis perusahaan startup yang memiliki potensi besar di Indonesia, karena dalam beberapa waktu kebelakang permasalahan kesehatan cukup menjadi hal yang vital dan serius terlebih setelah gempuran pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pada perusahaan startup yang bergerak pada bidang kesehatan ini, mereka banyak menawarkan berbagai macam jenis layanan kemudahan bagi masyarakat seperti memberi informasi seputar kesehatan dan produk obat, juga layanan perawatan. Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, perusahaan jenis startup bidang kesehatan juga hadir dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi internet. Lalu yang kelima ada startup pada bidang pertanian. Seperti pada bidang startup yang lainnya, pada sektor pertanian juga mengalami digitalisasi meski tidak secara total, karena tidak mungkin menanam padi di internet atau dunia maya. Namun, pada jenis startup ini, mereka menawarkan jasa layanan seperti informasi dan pendistribusian hasil tani. Yang keenam adalah startup yang bergerak pada bidang e-commerce. Pada perusahaan startup di bidang ini, mungkin kita sudah tidak asing lagi dan bahkan perusahaan startup pada bidang ini sudah menjadi startup e-commerce yang sangat besar. Perusahaan startup pada bidang ini menyediakan layanan bagi penjual dan pembeli, sekaligus untuk menjadi wadah atau pasar online. Sejalan dengan kemajuan teknologi, kini berbelanja dapat dimudahkan dengan akses melalui smartphone.
Yang ketujuh adalah startup pada bidang perjalanan dan akomodasi. Startup pada bidang perjalanan dan akomodasi sangat erat dengan istilah traveling atau jalan-jalan. Pada dewasa ini, kegiatan traveling dapat dilakukan dengan begitu mudah dan lebih terstruktur. Hal ini disebabkan dengan hadirnya startup pada bidang yang menyediakan layanan seperti pemesanan tiket, pemesanan penginapan, dan masih banyak lagi jasa layanan yang ditawarkan. Penjadwalan ketika bepergian jauh kini dapat dipersiapkan melalui smartphone. Kekurangan dan kelebihan dari jenis perusahaan startup. Yang pertama ada kelebihannya, bekerja pada perusahaan startup dapat membangun rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, karena tiap tanggung jawab dan pekerjaan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah tempat kerja yang sangat fleksibel jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Hal ini memungkinkan jam kerja serta daya tekan yang dihasilkan karena pekerjaan menjadi lebih ringan. Lalu ada lagi kekurangannya adalah resiko akan gagal cukup tinggi terutama pada pemilik bisnis jika mereka tidak terjun langsung atau ikut berkontribusi dalam membangun bisnis yang mereka jalani. Kekurangan selanjutnya adalah tidak memiliki modal yang cukup sebagai langkah awal untuk mengoperasikan bisnis dapat memungkinkannya kegagalan. Maka jenis perusahaan startup cenderung harus mendapat bantuan dana seperti dari investor dan lain-lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.